Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat selintas. Semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Mereka mendampingi perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan dan membela agama Islam. Melalui jasa mereka lah saat ini kita berada dalam agama yang sempurna. Tak heran jika banyak kisah-kisah heroik dan luar biasa dialami oleh para sahabat dalam kehidupannya membersamai Rasulullah. Salah satu kisah sahabat Nabi paling luar biasa tersebut datang dari sahabat Hanzalah bin Amir radhiyallahu an. Beliau terkenal sebagai pemuda pemberani dengan semangat yang tinggi, hingga syahid dalam perang Uhud dan jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah. Bagaimana kisahnya? Simak tayangan ini hingga usai. Kala itu Hanzalah baru saja menjadi pengantin baru. Ia menikahi sang istri, Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebuah keputusan yang tenang, padahal saat itu perang tengah berkecamuk di Madinah. Hanzalah bin Amir mengetahui bahwasanya besok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Meskipun demikian, dia memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah yang baru saja dinikahinya. Hanzalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam dengan sang istri. Rasulullah pun akhirnya mengizinkan. Layaknya pasangan pengantin baru, Hanzalah dan Jamilah menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala rasa kasih sayang dalam kemesraan. Malam itu adalah malam yang sempurna bagi Hanzalah. Ia merasa bahagia karena telah berhasil menikahi seorang wanita yang dicintainya. Hingga saat fajar menyingsing, terdengarlah panggilan perang menggema di seluruh langit Madinah. Sayup-sayup seruan panggilan perang pun terdengar olehnya. Pasukan Abu Sufyan kala itu sudah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, Hanzalah langsung melepas dekapannya dari sang istri, mengambil baju jirah dan pedangnya. Meski baru beberapa jam ia menginjakkan kakinya di taman syurga dunia, serta baru beberapa saat ia merasakan kenikmatan bergaul dengan istrinya yang cantik jelita, tak membuat tekadnya surut untuk ikut berjihad. Dengan hati dan wajah yang tetap tenang, Hanzalah pamit dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang istri. Sang istri pun merasa bangga saat Hanzalah menggunakan baju jirah yang terlihat gagah dan menawan. Selang beberapa waktu, sepasang mata kekasih yang berhadapan itu pun hilang bersamaan dengan berangkatnya sang suami dari halaman rumahnya. Hanzalah kemudian segera bergabung dengan pasukan Rasulullah. Saat itu Rasulullah memerintahkan pasukan muslimin untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sembari mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sufyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun keadaan itu tak berlangsung lama. Para pasukan pemanah lalai dan tidak menghiraukan amanah Rasulullah untuk tetap berada di pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut malah turun dari perbukitan untuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang para pasukan kafir Abu Sufyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan di beberapa sektor. Hingga akhirnya, kaum muslimin tidak menyadari serangan balik yang datang tiba-tiba dari arah belakang. Tak butuh waktu lama, pasukan muslimin pun terpojok. Serangan tak terduga yang tak mampu diantisipasi membuat taktik yang telah direncanakan sebelumnya menjadi kacau. Kaum muslimin pun satu persatu gugur berjatuhan. Kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah SAW. Saking kacaunya keadaan saat itu, bahkan sosok wanita seperti Nujaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah. Dalam keadaan tersebut,
Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Ia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Melihat para sahabatnya yang gugur, membuatnya bersemangat untuk menghabisi Abu Sufyan dan pasukannya. Di tengah kecamuk peperangan, tiba-tiba pandangan mata Hanzalah bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang kala itu menunggangi kudanya segera mungkin melaju menerjang. Namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sufyan dengan pedangnya, hingga Abu Sufyan jatuh tersungkur. Melihat kesempatan itu, Hanzalah segera mendekati Abu Sufyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Melihat pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya, tak ada jalan lain bagi Abu Sufyan selain berteriak meminta pertolongan. "Wahai saudara-saudaraku kaum Quraisy, lihatlah aku ini Abu Sufyan bin Harb, sedang dalam bahaya," pekik Abu Sufyan. Teriakan Abu Sufyan terdengar oleh Sya'dad bin Al-Aswad, salah satu pasukannya. Walhasil, Sya'dad segera mendatangi Abu Sufyan dan menembas tengkuk Hanzalah. Hanzalah mematung karena rasa sakit yang tiba-tiba ia rasakan. Dia berhasil dilukai oleh Sya'dad bin Al-Aswad. Hanzalah kemudian tersungkur ke tanah. Tak sampai di sana, Hanzalah yang sudah tak berdaya dikerumuni dan dihantam pasukan kafir Quraisy yang ada di sekitar dengan pedang-pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Hanzalah masih dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak, hingga pada akhirnya Hanzalah tidak bergerak lagi dan jasadnya terbujur. Hanzalah bin Amir pun syahid. Setelah itu Abu Sufyan berseru dengan suara yang sangat lantang, mengabarkan bahwa Hanzalah telah tewas dan ia berhasil membalaskan dendam anaknya yang terbunuh pada saat Perang Badar. Semua orang bersedih saat kabar syahidnya Hanzalah terdengar. Bersamaan dengan itu, Rasulullah menyampaikan kabar tentang Hanzalah yang mengherankan. Beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat. "Aku melihat malaikat sedang memandikan jasad Hanzalah bin Abu Amir antara langit dan bumi dengan air kasturi dalam bejana perak." Ketika mendengar perkataan Rasulullah, para sahabat pun tercengang. Abu Sa'id Sa'idi kemudian melihat mayat Hanzalah untuk membuktikan perkataan Rasulullah. Ia begitu kaget ketika melihat wajah Hanzalah bercahaya dan menampilkan senyuman. Dari rambutnya terlihat tetesan air yang berangsur turun. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa Hanzalah dapat langsung mencium tanah surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Rasulullah kemudian mengutus seseorang untuk menanyakan apa yang terjadi pada Hanzalah. Utusan itu pun langsung menemui Jamilah istri Hanzalah. Jamilah kemudian bercerita tentang Hanzalah bin Amir yang saat itu sedang junub dan tak sempat mandi besar karena mendengar seruan perang. Masya Allah, dikarenakan dedikasi dan cintanya kepada Islam, Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dinikahinya untuk berangkat berjihad. Dalam keadaan junub, Hanzalah tetap bertempur di medan perang dengan gagah berani, hingga pada akhirnya ia syahid dan jasadnya disucikan oleh para malaikat. Nah, bagaimana menurut kalian? Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.